kedua saya. Jadi yang berdua. Saya super senior. Sebelum dikafiran. Oh di sini. Wah. Sebelum kafiran lah. Oh, itu sekarang yang paling senior sini. Iya. Wow. Siap senior. Keren. Banyaknya fansnya Kak. Waduh. Berarti ini ya Kak ya. Abis siaran langsung berhaluan jadi produser film ya. Teman terbaik kamu. Live di YouTube Kak. Oke guys, jadi kalian yang penasaran nanti nonton di live YouTube Pro 2 Makassar ya. Live YouTube Pro 2 Makassar. Tahun berapa Kak waktu siaran di Pro 2? Dulu antara pas masih kuliah kayak itu 97 98. Wow, 97. Belum Kak, saya 2002. Iya 2000. Kemana-mana, tapi aku tahu rasa. Muhammad Firdaus, halo. Hingga tiba waktunya, aku tahu kata-kata tak mungkin untuk bertemu. Panggil saya. Bertemu kemana-mana. Datangkan waktu cinta. Kak request Raisa jatuh hati. Jatuh hati sama siapa tuh? Jatuh hati sama siapa? Entah ya, aku pertanyaan. Aku talk show dulu. Ntar kita pertanyaan. Masalah. Aku tahu kata-kata tak akan cukup bermakna untukmu, takkan sanggup kemana-mana. Tapi aku tahu rasa tak akan mampu berdusta. Maaf.
bagaikan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya, beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka, kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. You are listening to This is it, your favorite song on your favorite radio. 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Padua, selamat malam, jaga malam, balik lagi nemenin kamu di malam hari ini. Teman Padua spesial ya. Tadi udah sore ceria, sekarang lanjut jaga malam lagi. Karena hari ini spesial banget teman Padua, dan kita udah kedatangan juga tamu yang udah datang jauh-jauh nih, langsung datang ke Produa Makassar. Langsung aja kita sapa. Halo Kak, selamat malam. Halo, Rai, selamat malam. Selamat malam. Waduh, malam hari ini tampaknya kita bakal panjang lebar nih Kak untuk membahas yang lagi menarik nih, yang lagi happening banget untuk malam hari ini. Karena kita kedatangan salah satu produser ya Kak ya, dan juga pemain film, sutradara. Oke, langsung aja kita perkenalan diri nih. Ada Kak Ihwan Persada. Betul, Ihwan. Ihwan Persada. Betul. Dipanggilnya Kak siapa nih Kak? Ihwan. Kak Ihwan. Iya. Oke. Terus ada juga Surai
Perangan. Parangan. Surai Parangan. Iya. Weh, sebagai salah satu pemain juga di film Solata. Betul. Waduh, menarik banget nih tahun kedua. Tapi Kak, ini aku baru dengar nih Solata. Karena mungkin bahasa apa nih Kak kalau boleh tahu Bahasa Solata? Toraja. Bahasa Toraja. Betul. Waduh, kayaknya baru dengar karena jauh dari tanah Toraja nih. Gak tahu bahasa Toraja Kak Iya, aku. iya, iya. Waduh. Tapi for information juga buat teman P2 karena malam hari ini kita udah live juga nih di YouTube Pro 2 Makassar. Jadi buat teman P2 yang pengen komen-komen juga, pengen membahas soal film Solata ini, boleh banget nanti kamu komen di live komennya kita di YouTube Pro 2 Makassar. Langsung aja kamu samperin teman P2. Dan kita langsung masuk ke topik kita malam hari ini teman P2. Kita bahas soal filmnya dulu nih. Filmnya soal film Solata ya Kak? Iya, betul. Kenapa menjadi inspirasi bikin film Solata ini Kak? Iya, jadi sebenarnya inspirasinya itu dari tahun 2011 tuh saya udah bikin dokumenter panjang waktu itu. Judulnya Cerita dari Tapal Batas, itu mengangkat isu pendidikan di perbatasan Indonesia Malaysia. Jadi waktu itu kita masuk ke salah satu desa lah ya. Salah satu desa di sana, desa terpencil, sekolahnya ada, ya hampir bobrok sih, murid-muridnya banyak, tapi gurunya cuma 2, ya kan. Terus waktu saya memutuskan untuk banting setir jadi sutradara di tahun 2019, saya mikir lagi, film pertama itu kan harus bagus ya. Jadi saya mikir tema apa ya yang kira-kira menarik gitu. Dan menurut saya isu pendidikan tuh jadi salah satu isu penting gitu. Mungkin dianggap tidak komersial, mungkin dianggap tidak pasaran gitu ya, tapi buat saya penting gitu. Jadi waktu itu kita cari cerita segala macam, akhirnya ketemu cerita, judulnya waktu itu masih nyanyian merah hati, ya kan. Settingnya belum di Toraja tuh. Sampai akhirnya saya nonton ada satu film Butan, saya nonton, latarnya tuh gunung-gunung. Terus saya tanya sama penulis saya, ada nggak sih di Indonesia kayak gini gitu? Dibilangnya ada, di mana? Di Olon, Toraja. Tapi by the way Kak, ini menarik juga. Sebenarnya kakak ini asalnya dari mana Kak kalau boleh tahu? Saya lahir dan besar di Makassar. Lahir dan besar di Makassar. Cuman saya sudah lebih lama tinggal di Jakarta dibanding di Makassar. Itu ya logatnya nggak ke Makassar banget Kak? Bisa Ji. Bisa Ji. Oke, lanjut Kak. Mana ada. Oke, berarti kemarin udah riset dari jauh-jauh tahun ya Kak ya? Iya, kita udah sebenarnya filmnya udah tayang dari November 2025. Jadi kemarin tuh kita baru pulang dari Eropa, kita tur film Solata tuh di 5 kota 4 negara di Eropa Timur. 5 negara Kak? Iya. Di mana aja tuh kalau tahu? Kemarin kita ke Sofia, Bulgaria, terus kita ke Bratislava, Slovakia, kita ke Budapest, Hungaria, terus di Turki ke Ankara sama Istanbul. Wow, keren banget ya. Ya. Kok bisa Kak sampai sejauh itu? Jadi gini, film kita tuh Solata di bioskop tuh di respon biasa-biasa aja sih ya. Nggak terlalu banyak penontonnya, bukan film yang 1 juta penonton gitu, bukan gitu. Cuman ternyata saya tuh baru paham bahwa film itu seperti kita, film itu punya takdirnya sendiri-sendiri. Takdir yang nggak ada yang tahu. Betul. Takdir yang cuma Allah yang tahu gitu ya. Dan kita rilis November 2025, Desember 2025 tuh saya udah ditelepon sama KBRI Sofia di Bulgaria. Minta, film Bapak tuh kita tertarik untuk putar di Sofia gitu kan. Terus masuk festival di sana. Terus Juni tuh masuk festival lagi. Nah, kita ditawarin masuk festival lagi dan kebetulan Juni kemarin tuh kita dapat penghargaan juga di sana gitu. Wow. Jadi kita ke sana tuh agendanya banyak. Agendanya salah satunya terima penghargaan dari namanya Golden Femi Film Festival di Sofia, Bulgaria. Terus ya itu kita keliling ke beberapa kota tuh untuk memutar film Solata. Kita diskusi juga dengan warlock ya, warga lokal di sana. Warga Indonesia diaspora di sana segala macam. Terus kita juga jajaki kemungkinan untuk produksi film 2 negara. Wow. Jadi banyak agendanya banyak. Nggak mau rugi soalnya mahal Pak. Berarti kemarin
ini beliau Surai juga ikut Kak? Belum, Belum. kemarin tuh belum sempat ikut karena memang kemarin tuh kita persiapannya agak mepet ya. Iya, iya. Banyak deg-degannya gitu ya Mm-mm. karena kita tuh belum pernah ke Eropa Iya, ya iya. kan. Terus persiapannya juga lumayan mepet. Betul, betul. Terus juga kemarin itu kita kalau boleh dibilang kurang didukung lah sama pemerintah gitu ya. Jadi Oke. kita mengupayakan secara mandiri untuk keberangkatannya segala Berarti biaya macam. pribadi ya Kak ya? Walaupun Wow, pada wow. akhirnya kita dibantu juga sama Kementerian Kebudayaan. Jadi saya Wow. dapat travel grant dari Kementerian Keren, Kebudayaan keren gitu. Kak, keren. Oke, kita ke Surai dulu. Dipanggil Surai? Ya, sore. Ya, kalau Oke. saya manggilnya Bambang. Bambang. Hari ini saya manggilnya Bambang. Oke, kalau aku panggilnya Surai aja ya. Ya. Oke. Surai kesibukannya sekarang ngapain Surai? Main HP. Main Main HP. Sekolah? Ya, sekolah. Sekolah udah kelas berapa? Kelas sudah SMP. Kelas 2? SMP. Berarti umur 15 tahun ya? 13. 13 Iya. tahun. Kemarin di film Solata ini kamu berperan sebagai apa kalau boleh tahu? Bambang. Bambang. Bambang itu sosok yang kayak gimana sih? Boleh diceritain nggak? Kayak seniman, Seniman. percaya diri, Oke. dengan suka main musik lah, begitulah. Oke. Suka nyanyi dia. Suka ceritanya. nyanyi. Iya. Ya. Berarti memang di filmnya itu dia orang yang ceria gitu ya, Kak? Betul, Oke. betul. Dan tentunya kamu kan sekolah juga nih. Ya, Kemarin syuting berapa lama? Kalau 14 hari. Ya. 14 hari. Iya. Berarti makan banyak waktu tuh, Kak. Pak. Iya, sebenarnya kalau syutingnya cepet ya. 2 Cepet. minggu itu cepet. Cuman memang kita tuh kemarin lamanya kita proses workshop. Dari casting workshop sampai reading ya. Kurang lebih tuh 2 bulan kita workshop sama reading dengan mereka. Itu gimana sih kayak pemilihan orang-orang yang bergabung dalam film itu Casting, castingnya itu iya. gimana, Kak? Jadi kemarin itu saya saya memang orang Makassar ya. Iya, iya. Istilahnya 2 kaki lah. Satunya setengah kaki di Makassar, setengah kaki di Jakarta. Cuman ketika ke Toraja itu saya pakai kacamata orang Jakarta. Iya, iya. Yang berpikir bahwa kalau kita buka casting tuh bakalan rame gitu kan. Udah tuh kita percaya diri kan buka casting segala macam, dengan casting director saya Anca Takdir tuh kita bikin woro-woro lah di sosmed gitu. Iya. Optimis gitu. Hari pertama tuh nggak ada yang datang. Gak ada gak ada yang datang. Nggak ada yang datang. Oke. Hari kedua, Kak? Karena di Toraja casting itu sesuatu yang baru kan. Iya, sesuatu yang Jadi baru. mungkin ada yang berpikir jangan-jangan scam nih. Ah, ya iya, kan? iya, Penipuan iya. nih jangan-jangan gitu ya. Terus ada juga yang nganggap nggak mungkin. Nggak Itu mungkin ada di bohong Toraja lah, nih kayak gini ya, ada nggak di mungkin. Toraja. Nah mungkin orang bikin film lah di Toraja Iya, gitu iya, iya. ya. Akhirnya tuh casting director kita tuh minta izin ke saya, dia bilang, "Kak, boleh nggak saya keliling ke Sekolah? sekolah-sekolah, Oke. ke SD-SD." Jadi dia tuh inisiatif sendiri, dia keliling tuh ke banyak sekolah, kurang lebih 2 minggu lah dia 2 keliling. minggu. Casting tuh satu-satu, bener-bener satu-satu anak-anaknya di casting. Dan akhirnya mungkin karena matanya juga jeli ya, Iya, dia ya. juga ngelihatnya jeli gitu. Jadi akhirnya kekumpul tuh sekitar 200-an orang. Waktu Wow, pertama tuh kurang lebih 200-an orang tuh. Banyak banget ya yang ikut kan. Terus kita kasih mereka kayak workshop dulu gitu kan. Kita kasih workshop lah sebentar. Habis itu kita seleksi lagi tuh. Iya, iya. Jadi 18 orang. Habis itu kita potong lagi tuh sampai jadi akhirnya tersisa 6 orang. Oke. Surai, boleh diceritain gak sih gimana proses seleksinya dan kenapa kamu tertarik gitu pengen ikut casting di film Solata ini? Sebenarnya saya ada kepikiran mau ikut. Oke. Waktu di sekolah selesai keluar main, masuk kelas ada kakak-kakak mak foto. Oke. Iseng ikut, baru ada pole seleksi di ruang guru. Ikut-ikut baru terpilih nih. Diseleksinya kayak gimana tuh waktu itu? Kayak pilih Suruh baca ini. Iya, skenario. Dia disuruh baca. Tapi itu skenario-nya pakai bahasa Toraja? Enggak. Atau pakai bahasa Indonesia? Iya.
Oke, berarti banyak ya Pak ya yang ikut Banyak, untuk banyak. seleksi di hari Banyak, itu. banyak. 200 orang sampai berapa orang tadi Kak yang Sampai akhirnya 6 kan, yang main di film tuh 6 orang. 6 orang. Iya, Itu 6 orang. beda-beda semua Kak. Setiap Betul. beda sekolah semua. Enggak, ada yang waktu itu mereka masih SD ya, sama Surya itu ada 2 orang ya. Iya, 2 orang. 3 orang sama dia. 3 orang sama dia. Gitu. Wow, luar biasa. Tapi yang bikin menarik juga nih Kak, kenapa sih bisa memilih Olon Tanah Toraja ya di lokasi syutingnya itu? Ya memang rekomendasi dari penulis skenario kita karena dia udah pernah ke sana. Jadi saya jujur, saya orang Makassar, Sulsel, pernah tinggal di Polewali malah 10 tahun, tapi tidak pernah ke Toraja. Tidak pernah ke Toraja sama sekali. Itu baru ke Toraja Baru pas ke Toraja gara-gara 2000 film berapa ini. tuh Kak? 2024. 2024 baru Kita tuh pertama kali ke kita Toraja tuh ya kan? syuting Juli 2024, tapi saya tuh ke sana tuh dari Mei. Dari Mei. Nah, kita tuh dari Mei ke sana riset segala macam gitu. Kayak gitu. Berarti ya cukup panjang juga ya Kak ya? Panjang, Iya. perjalanannya panjang. Iya, tapi boleh tahu Kak ini cerita apa dari film Solata ini menceritakan, kalau boleh tahu ceritanya itu seperti apa Kak? Solata ini ceritanya tentang ada relawan guru dari Jakarta, dia punya program kelas jauh di Olon. Programnya tuh nggak jalan, akhirnya dia ke sana, dia mau lihat apa sih masalahnya. Ternyata tuh sekolahnya ada, bangunan fisiknya ada, tapi ternyata guru tuh nggak bertahan lama di sana. Nah, di film tuh ada dibilang guru terakhir di sini cuma bertahan 2 hari, habis itu kabur ke Kabur Makassar. tahu kan? kemana ya? Karena kan di sana serba terbatas kan, apa namanya, terutama sinyal, nggak ada sinyal kan di nggak ada sana sinyal, segala iya. macam gitu. Nah, terus di sana tuh si relawan guru ini ketemu dengan 6 murid. Nah, murid-muridnya ini gimmicknya nih di sini nih. Murid-murid ini nama depannya mirip nama presiden semuanya. Oh iya, Nah, jadi Bambang, Susilo Bambang ya? iya, Oke. Karno, Harto, Bambang, Mega, Wahid sama Habibie. Oke. Gitu. Kenapa Kak bisa ambil inspirasi nama-nama yang mirip presiden? Sebenarnya sih ya kalau boleh dibilang kan ini sebenarnya surat cinta Untuk kita Sarla, semua oh ya, oke. untuk Indonesia Orang ya, Indonesia. gitu ya. Bahwa kita juga pengen lihat Indonesia maju, kita juga pengen lihat apa namanya, presiden tuh nggak cuma dari Jawa, Betul, ya betul, kan? betul, betul. Kita juga pengen lihat suatu saat ada presiden dari Sulawesi, Iya, ya iya. kan? Walaupun Pak Habibie pernah jadi presiden kan, cuman kan kita pengen dari Sulawesi Selatan, boleh nggak sih? Gitu. Boleh, iya, Pak iya. JK pernah tapi jadi Wakil, wapres, iya, ya wakil. kan? Kayak gitu. Jadi ada keinginan-keinginan itu yang kita tuangkan di film. Gitu. Oke, berarti itu keresahan yang muncul ya, kenapa bisa muncul nama-nama presiden itu. Betul. Oke deh, teman Paduan, ntar kita masih balik lagi, masih ada beberapa segmen nantinya sampai jam 9 nanti teman Padua. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, buruan ke akun YouTube Pro2 Makassar di @pro2rri Makassar. Kalau gitu kita lewat dulu, ada beberapa lagu yang bakal nemenin kamu di malam hari ini. Aku mulai merasa kau tampak berbeda saat kau melihatnya, kau pun salah tingkah. Senyumnya yang menggoda meluluhkan jiwa, seakan dirinya datang dari surga. Tunggu apa lagi, datanglah padanya dan utarakan cintamu. Kalau kau benar-benar cinta, kau benar-benar sayang, katakanlah padanya, aku cinta kamu. Jangan sampai terlalu lama, nanti
benar-benar cinta, kau benar-benar sayang. Katakanlah padanya, aku cinta kamu. Jangan sampai terlalu lama, nanti diambil orang. Tunjukkanlah padanya, kau memang pantas. Kalau kau benar-benar cinta, kau benar-benar sayang. Katakanlah padanya, aku cinta kamu. Jangan sampai terlalu lama, nanti diambil orang. Tunjukkanlah padanya, kau memang pantas. Kau memang pantas untuknya. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. He's got the personality not even gravity could ever hold him down. He's got the sexuality of a man who could take a room and drown it out. Yeah. Inching closer to sunrise, now we're standing eye to eye. I wanna tell you what's on my mind. Let's go. You just got me started, and I don't think I can stop it. And I don't wanna go home alone, right? Oh baby, baby, why can't I be honest? Kinda misusing my body, fuck it, just like this body did tonight. Oh baby, baby. We've got that hot chemistry, you and me won't make it out this house. We should experiment even to the detriment of whoever's on the couch. Oh yeah, inching closer to sunrise. Now we're laying side by side. I wanna tell you what's on my mind. You just got me started, and I don't think I can stop it. And I don't wanna go home alone, right? Oh baby, baby, why can't I be honest? Kinda misusing my body, fuck it, just like this body did tonight. Oh baby, baby. Boy, can I be honest? Boy, can I be honest? Yeah. Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng Kak Ihwan ya, Kak Ihwan dan juga ada Surai nemenin kamu di malam hari ini teman Pro 2. Dan kita masih bahas soal dari layar
ke panggung penghargaan perjalanan film Solata nih teman kedua. Dan aku juga penasaran nih Kak, katanya ada tagline-nya ya dari film ini, katanya teman adalah keluarga yang kita pilih. Betul. Kenapa bisa ada muncul tagline seperti itu Kak? Sebenarnya tagline-nya ya muncul karena memang filmnya ceritanya tentang bagaimana seorang asing datang ke satu tempat dan akhirnya dianggap jadi keluarga, ya kan. Solata ini kan bahasa Toraja ya, Apa tuh artinya artinya, itu Kak? bisa teman, bisa sahabat, tapi sebenarnya lebih dari itu. Seseorang yang bukan keluarga tapi kita anggap sudah seperti keluarga gitu. Oke, berarti memang ya pemilihannya adalah teman-teman mereka ini yang awalnya asing menjadi sebuah keluarga gitu Betul, Kak. betul. Oke, berapa orang tadi Surai yang jadi pemeran anak-anak? 6. 6 orang. Itu teman-teman kamu semua? Di Atau di tempat casting baru kamu kenalan sama mereka? di tempat casting baru kenalan. Oke. Yang 2 itu sudah kenal. Oh, yang 2 itu sudah Ya. kenal. Yang Gimana jadi- rasanya ya main film terus punya teman baru, gimana tuh Wah, rasanya? senang. Banyak kakak-kakak yang membimbing kamu ya? Iya. Oke, luar biasa sih. Ini sebagai salah satu bekal juga ya kan Iya. dari anak kecil, tentunya nanti kalau udah dewasa bisa nanti ada film baru lagi Ya, gitu kan. betul. Itu Tapi ini kan akan jadi sesuatu yang mereka kenang kan. betul. Sesuatu yang mereka selalu ingat gitu. Nanti kalau udah dewasa, "Nah, dulu saya ada film Ya, waktu kecil nih, betul. jadi bisa dinonton lagi." Betul. Oke Kak, jadi ini juga nih katanya meraih penghargaan ya. Iya, Film betul. ini, film Solata ini meraih beberapa penghargaan yang aku tahu nih. Katanya berhasil meraih Special Award from the Emerald of the Equator, Iya, panjang ininya ya. Cultural Contribution and Humanist di Golden Femi Film Festival Iya, Bulgaria. betul. Boleh cerita Kak gimana tuh? Ini penghargaan seperti apa? untuk Jadi film ini? sebenarnya Golden Femi Film Festival ini sesuai namanya, Femi itu kan Iya. feminisme. Jadi sebenarnya festival yang menitik beratkan pada isu-isu feminisme. Cuman nggak tahu kenapa, mungkin mereka lihat sesuatu di film kita gitu ya, dan mereka melihat bahwa film kita itu kuat dari sisi culture, dari sisi budaya, Iya. dan juga dari sisi humanisme. Jadi mereka tuh memberikan penghargaan khusus untuk film Solata. Oke, Gitu. itu emang didaftarkan atau mereka yang cari tahu tentang film ini Kak? Jadi yang tadi seperti saya bilang, kita tuh nggak pernah desain film ini untuk masuk festival, nggak pernah sama sekali. Nggak pernah. Nggak pernah. Terus kenapa tiba-tiba ada ini Kak dapat? Nah itu tiba-tiba Desember 2025 tuh kita ditelepon sama Pak Winbert dari KBRI Sofia. Dia minta boleh nggak saya puter filmnya. Oke. Kebetulan ada acara kan Januari itu di sana segala macem. Dan akhirnya film kita diputar. Waktu diputar kan kita nggak ada ya. Iya, iya. Kita nggak hadir. Cuman kita tuh dikasih tahu bahwa ini rame banget yang nonton gitu. Terus ada 7 duta besar, ada 13 perwakilan negara sahabat yang nonton, pada suka semuanya segala macam ya kan. Wow. Kita juga kayak oke. Cuman kan saya nggak datang, jadi saya nggak pernah lihat. Maksudnya bukan nggak pernah lihat, nggak tahu responnya masyarakat yang nonton tuh seperti apa gitu ya. Cuman taunya dari video-video apa segala macam gitu kan. Sampai akhirnya tuh Juni kemarin tuh kita kan ke sana, kita tour, kita putar di beberapa negara, kita ketemu langsung dengan masyarakat yang nonton, mereka respon, mereka respect segala macam. Jadi akhirnya saya bilang, oh iya mungkin mereka memang suka karena ada nilai-nilai universal di film itu tuh yang connect ke mereka gitu. Karena saya percaya bahwa film itu kan punya bahasa sinema ya, punya bahasa visual gitu Iya, ya. iya. Karena ini Solata ini kan dia bicara dengan bahasa yang berbeda, bahasa Toraja. Oh, ada campur bahasanya ya Kak? Banyak ya. Dia bicara dengan budaya yang berbeda gitu Iya, ya. iya. Kita nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah ke Bulgaria. Orang Jakarta aja mungkin kebanyakan nggak mudeng sama apa yang kita obrolin di film ini Iya, gitu ya. betul. Tapi orang Eropa ternyata mereka tuh suka banget, ya kan? Mungkin karena mereka ngelihat ini sesuatu yang baru, sesuatu yang unik. Terus buat mereka tuh film kita ini, film Solata ini banyak mengeksplor emosi. Jadi buat mereka tuh, wah kita tuh suka banget filmnya karena kamu tuh memperlihatkan misalnya perasaan kehilangan, loss, hope, harapan, penerimaan kembali di film kamu gitu. Jadi kita tuh seneng, kita tuh terkoneksi dengan film kamu gitu. Wow. Kayak gitu. Itu ada
kayak penjuriannya nggak sih Kak kalau kemarin? Oh ya, kalau kemarin di Bulgaria ada, cuman kita kan di Bratislava dan di Budapest itu kita cuman pemutaran aja. Pemutaran Nah, aja. nggak ada festival, pemutaran, cuman kan kita ketemu sama masyarakat lokal, sebagian diantaranya mereka filmmaker juga. Jadi kita saling ngobrol, ya kan mereka juga nanya kayak di Indonesia itu iklim industrinya kayak gimana sih gitu ya kan, terus sampai nanya juga kalau mau syuting di Toraja tuh gimana sih caranya gitu. Ini kan tempatnya bagus banget gitu, saya pengen ke sana gitu. Atau ada juga masyarakat sana yang emang udah pernah ke Toraja, yang pas mereka nonton tuh mereka bilang dalam bahasa Inggris ya, mereka bilang kayak your film transport me to Toraja again gitu. Nah, jadi film kamu tuh bikin saya tuh balik lagi ke sana gitu, ya kan. Wow, berarti Jadi kalau bahasa saya tuh memang film itu ditonton 1.000 orang bisa menciptakan 1.000 emosi yang berbeda. betul gitu. Pak. Iya betul, luar biasa sih filmnya sampai mendunia kayak gini itu Iya. salah satu pencapaian yang luar biasa banget ya Kak. Iya. Tapi kalau kita lihat ya Kak, ini filmnya udah ditonton banyak orang, apalagi udah internasional banget. Kalau kemarin penayangan di bioskopnya itu kapan Kak? November 2025. November 2025. Iya. Berarti akhir tahun ya Akhir Kak, ya? tahun, betul. Akhir tahun. Betul. Itu berapa lama Kak penayangannya? Kemarin kita lumayan sih, ada 2-3 minggu diputar di bioskop. Oke. Cuman berarti- memang kan film kita itu bukan film dari rumah produksi besar Iya, ya, iya, jadi iya. kita tuh nggak main di semua bioskop gitu. Jadi memang kita limited release lah, jadi penayangannya tuh nggak terlalu banyak gitu. Wow, durasinya berapa Kak kalau boleh tahu? 107 menit, 107 menit, Iya. berarti 1 jam, hampir 2 jam. hampir 2 jam ya, Iya. hampir 2 jam. Iya. Itu kalau kan biasanya Kakak bilang tadi tertarik sama isu pendidikan kan. Betul. Nah, selain isu pendidikan apa budayanya juga di sana cukup diangkat atau gimana Kak dalam Kalau filmnya? budayanya sih sebenarnya nggak terlalu ya, karena yang memang kita lebih angkat soal isu pendidikannya. Budayanya mungkin lebih ke lagu-lagunya, ya kan. Di dalam film juga kita cukup banyak menggunakan dialog berbahasa Toraja gitu ya. Terutama lagu sih memang yang di highlight karena ya di film ini tuh Mas Bambang ini Menyanyi? kamu nyanyi berapa? 3 lagu ya? Iya. Nah, dia nyanyi 3 lagu gitu. Lagu apa aja Bambang yang kamu nyanyiin? Marinding Marampa, Pasikola dengan apa itu lesan? Lupa. Apa itu lagi lupa. satu? Tapi itu tantangan banget gak sih buat kamu atau ya biasa aja Ji? Biasa aja. Biasa aja emang suka nyanyi di sana. Iya. Suka nyanyi. Ada ini gak? Ada kayak sering ikut latihan nyanyi atau belajar Latihan sendiri. latihan Iya. sendiri. Tapi Bambang nih, menurut kamu sejauh ini ketika kamu main film di Solata ini, apa kesulitan yang kamu alami, Bambang? Cerita itu yang kamu nggak tahu main itu. Ya waktu itu. Saya juga baru tahu gara-gara di interview. Waktu tahu kalau berperan Bambang harus bisa main ukulele. Waktu itu saya tidak bisa main ukulele. Oh, jadi Ya. belajar. Ya. Wow, belajar Kilat. 2 hari atau 3 hari. 3 hari langsung bisa. Ya. Wow, keren sekali Bambang. Apalagi nih yang kamu nggak bisa terus tiba-tiba jadi bisa. Menangis, adegan nangis. Iya menangis, yang menangis itu. Pas waktu adegan menangis itu saya sakit kepala. Kenapa? jadi dia nangis karena sakit kepala. Iya, sakit kepala. Oh, jadi kayak sakit kepala kayak ini biar bisa gak menangis. Iya. Waduh. Pas sakit kepala, makanya keluar saya semua tuh. Wah, jadi kayak real menangis gitu ya. Waduh, luar biasa sih, totalitas banget Bambang ini main film. Apalagi Bambang yang bisa kamu ceritain main film di Solata? Kalau main film Solata itu enak Kak, karena produsernya baik. Yang paling kusuka itu teman-temanku biasa kan main sama, main bola, mandi sama. Waduh, berarti memang 14 hari itu kayak
Iya. bareng terus ya Kak? Karena di sana kan di Olon itu ndak ada ini ya, ndak ada penginapan kan. Iya, iya. Jadi kita tuh tinggal di rumah penduduk, ya Iya. mau ndak mau ya kita ketemu terus, ya kan. Iya. Terutama saya satu rumah sama mereka. Satu rumah. Iya. Iya. Sekolahnya gimana Kak waktu kemarin? Apakah Izin. izin dulu? Izin. Oke. Mereka tuh semuanya sangat didukung oleh guru dan kepala sekolah masing-masing gitu. Bahkan ada salah satu anak tuh yang jadi mega, dia mau ikut lomba apa waktu itu ya, olimpiade apa gitu, ya kan. Dia tuh sampai merasa harus mendatangkan kepala sekolahnya menghadap ke saya minta izin karena takut diganti. Iya, iya, iya. Emang kita sebagai kayak jadi siswa kalau libur dikit tiba-tiba ada ini Iya. nanti jadinya ya ini kan Iya. sekolah bermasalah. Iya. Makanya itu semua harus dipikirin juga Iya, sih. betul. Nah, ini Kak katanya ada nih sinematografi dari Bratislava ya, sampai tertarik untuk produksi film Indonesia gara-gara nonton Selata ini Kak. Iya, betul. Boleh diceritain? Itu Jadi gimana kemarin sih? kan mereka ngelihat film kita kan ya secara gambar ya mungkin karena view-nya juga bagus ya, cukup spektakuler gitu ya, sampai mereka nanya, kamu tuh produksi di Indonesia budgetnya berapa ya gitu iya, kan. bertanya gitu ya? Karena kalau kita di sana tuh kalau kita di sini tuh budget kita antara 850.000 euro sampai 2,5 juta euro, kurang lebih 50 M sampai 50 M. Iya, iya. Terus saya bilang kita tuh budgetnya 100.000 euro, mereka kaget. Hah, 100.000 euro? Iya, iya. Udah bisa bikin film sebagus ini gitu kan. Iya, 100.000 euro gitu. Oh ya udah, saya mau syuting di Indonesia. Waduh, gitu. langsung tertarik ya. Tertarik lah, karena kan memang ya harusnya yang bisa dijual di kita tuh kan karena kita murah ya. Ya kan, jadi segala sesuatu tuh di Indonesia kan murah kan. Iya, iya, iya. Apa namanya, istilahnya kalau ada produksi yang besar gitu di sini tuh kayak misalnya mereka punya duit $2,5 juta gitu kan, Iya. mau syuting di Indonesia itu kayak ya udah kamu mau syuting berapa hari di sini, 90 hari juga bisa ya kan, kayak gitu. Karena saking murahnya kita Murahnya. gitu kan. Berarti gitu. itu yang menjadi salah satu kenapa orang luar tuh tertarik ya Tertarik kan? karena juga yang juga jualan sebenarnya kan kita tuh punya semuanya, kita punya laut, kita punya gunung. Eropa kan banyak yang nggak punya laut Pak. Iya, iya, Ya kan, iya. karena mereka kan satu kontinen gitu kan. Gitu. Budayanya juga di sini kalau kita Oh iya, kalau di sana kan boleh mirip-mirip kan, Iya. gitu kan. Eropa Timur tuh mirip-mirip lah. Gitu. Paling yang agak beda Turki kan gitu. Tapi di kita kan geser dikit Toraja beda, geser dikit Bugis beda lah. Iya, beda lagi. Geser dikit Makassar beda lagi. bahasanya Betul. beda juga. Ya kan, jadi kita tuh kaya banget. Betul. Cuman Kak. ya kadang-kadang kan kita nggak menyadari kekayaan itu. Betul. Dan katanya juga Kak ini Selata juga didaftarkan ke Tirana International Film Festival di Albania yang Betul. jadi salah satu jalur kualifikasi Oscar juga. Betul. Waduh, sejauh apa nih target persiapan tim menuju ke sana, Kak? Kalau daftar sih udah, ini Udah. kita lagi tunggu jawaban, mudah-mudahan kita bisa lolos. Karena kalau kita lolos seleksi, kita tuh punya kesempatan untuk daftar di Academy Awards tahun depan. Karena sekarang kan ada peraturan baru dari Academy Awards kan. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya cuma satu negara satu film, sekarang tuh boleh. Asal asal lewati festival yang punya kategori Oscar qualifying itu. Oke, berarti luar biasa banget nih filmnya. Mudah-mudahan, minta doa ya. Amin, amin. Kita doain bareng-bareng teman Padua, semoga filmnya bisa lulus kualifikasi ya Kak ya. Amin, amin. Dan bisa jadi masuk nantinya untuk film di Oscar ya. Iya. Wow, luar biasa teman Padua. Oke deh, ntar kita masih bahas nih, masih bakal ngobrol lagi teman Padua. Dan mungkin ini bakal jadi segmen terakhir juga sebentar. Jadi buat teman Padua, jangan kemana-mana dulu. Katanya punya pacar hidup kan lebih berwarna. Nyatanya sering kulihat pasangan tak bahagia. Oh, dari bangun, makan, hingga tidur lagi, setiap saat selalu tentangnya.
putus, nyambung dan seterusnya. Seperti inikah cinta, jauh dari yang ku harap. Tarik ulur, tiada harusnya. Buru-buru hatilah sepimu sementara. Usah takut, usah ragu, percayalah semua ada waktunya. Oh yeah. Sepimu hanya sementara. Sepimu hanya sementara. Lihat cara Tuhan menyayangimu, menutup jalan yang tak kau lihat. Biar Tuhan yang menuntun hatimu menuju cinta. Sepimu sementara. Usah takut, percayalah semua ada waktunya. Lihat cara Tuhan menyayangimu, menutup jalan yang tak kau lihat. Biar Tuhan yang menuntun hatimu menuju cinta yang sesungguhnya. Sepimu hanya sementara. Sepimu hanya sementara. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you? You just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you're worth. Make 'em go, as you shoot across the sky.
Masih di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng Kak Ikhwan dan juga Surai alias Bambang ya, teman Pradua teman kamu di Jaga Malam hari ini. Dan ya aku mau nanya lagi nih Kak, soal katanya Kakak tuh kan sempat bilang kalau ya film ini tuh gak terlalu diapresiasi nih kemarin sama pemerintah. Nah, apa sih yang kurang? Kenapa bisa pemerintah tuh kurang melirik film ini Kak? Terutama mungkin pemerintah daerah ya. Kalau pemerintah yang saya daerah. lihat tuh mungkin masih melihat film itu sebagai sarana hiburan aja. Oke. Sementara kan di luar ya film udah dianggap sebagai ekspor gitu. Korea Selatan dia ekspor filmnya, dia secara sadar tuh mempersiapkan industri budaya populernya tuh puluhan tahun dan akhirnya jadi sebesar sekarang gitu. Betul. Nah kita tuh belum punya visi itu, melihat industri kreatif terutama film tuh untuk jadi ekspor gitu. Amerika kan ekspor kedua terbesarnya setelah senjata kan film. Film, iya Ya betul, kan? betul, Nah, betul. kita tuh belum ke situ. Masih kejauhan gitu. Oke. Padahal sebenarnya secara data Mm-mm. penonton kita tuh tahun lalu tuh kita dapat 80 juta lembar tiket 80 juta lembar tiket film Indonesia yang terjual khusus di bioskop Indonesia Betul. tahun lalu. Jadi kita tuh market share-nya udah gede banget. Kita tuh udah jadi tuan rumah di negeri sendiri. Tapi Iya, sebenarnya film Indonesia tuh secara garis besar tuh berkembang karena memang pelakunya aja, komunitasnya aja gitu. Campur tangan pemerintah tuh nggak terlalu banyak gitu. Nah sekarang kalau menurut saya harusnya tuh kalau pemerintah mau lihat film lebih maju, ya harus campur tangan. Betul. Harus intervensi, harus ada insentif gitu loh. Insentifnya bisa macam-macam kan gitu. Jadi misalnya kalau di kalau di Sulsel atau di Makassar misalnya kan bisa insentif, misalnya ada film yang bisa membawa nama Sulsel ke dunia ya bisa didukung kan, harusnya kan gitu. Dan harusnya juga bisa jadi sarana untuk mempromosikan Sulsel kan gitu. Tapi itu tadi belum ya pemerintah kita tuh mungkin belum berpikir sejauh itu. Betul. Jadi itu yang menjadi evaluasi juga ya Kak ya. Betul. Semoga nantinya makin banyak karya-karya anak muda yang bisa menjadi salah satu karya yang dilirik juga dan dibantu juga. Harusnya. Harusnya. Oke, nih buat Bambang nih. Harapan kamu nantinya, kamu kan udah umur 13 tahun. Iya. Kemarin main film umur berapa? 10 10. kalau nggak salah. Umur 10. Nanti kalau ada ajakan lagi nih, nanti pengen main film lagi nggak? Mau. Kalau diajak lagi sama Kak siapa tadi? Kak Iwan. Mau lagi? Mau banget. Berarti nanti suruh bikin lagi Iya. Kak bikinin lagi dong, tulisin lagi film nih. Mau lagi nanti main film lagi bareng Kak Iwan. Iya. Oke. Kak, aku mau nanya terakhir nih. Ya. Kedepannya harapan Bapak buat perjalanan film Selata ini, khususnya soal peluang ke Piala Oscar. Harapan kita sih sebenarnya nggak muluk-muluk ya. Kita tuh pengen memperlihatkan wajah Indonesia yang bukan Jawa, bukan Jakarta di film. Betul. Gitu ya. Jadi niat pertama kita tuh itu sebenarnya. Iya. Selain niat untuk membawa isu penting seperti pendidikan ya gitu. Ketika film kita ini diapresiasi sedemikian rupa, kita tuh senangnya minta ampun gitu. Apalagi kalau misalnya insya Allah amin film kita tuh bisa lolos seleksi di Tirana, kita tuh bakalan seneng banget gitu. Karena ya mungkin mungkin pertama kalinya ya kita lihat Toraja tuh di layar lebar gitu. Betul. Tapi Kak, kalau misal nih aku kan juga pengen nonton nih, misal aku harus kemana nih kalau aku pengen nonton lagi? Kalau mau nonton untuk saat ini kita belum ada di streaming, jadi kita sih sedang merencanakan akan ada nobar-nobar lagi. Gitu. Wow, karena lagi naik-naiknya lagi nih Kak ya? Iya betul, jadi mulai ada permintaan lagi untuk nobar gitu. Oke, nanti kalau nobar ajakin ya Kak ya, Proda Makassar. Pasti. Oke, terakhir lagi nih buat Kak Iwan, nih harapannya buat dunia perfilman Indonesia untuk kedepannya seperti apa Kak? Kalau saya selalu konsisten dengan eksplorasi. Jadi kita tuh jangan takut eksplorasi isu, eksplorasi tema, eksplorasi ide.
kita tuh banyak banget yang bisa kita explore, budaya, bahasa, macam-macam kuliner segala macam, dan itu kan selalu bisa jadi materi yang menarik buat film kan. Betul, gitu. betul. Salah satu cerita yang akan kita garap dalam waktu dekat ini, kita akan bikin rencananya kita akan bikin film produksi 2 negara, dan Oke. salah satunya tuh kita akan bahas tentang salah satu makanan khas Sulsel, yaitu nasu cemba. Nasu cemba. kita Itu tuh dari pengen- mana Kak nasu cemba? Enrekang. Endreka. Yes. Oke. Gitu. Itu gimana nantinya Kak? Ya rahasia. Rahasia ya. Intinya nanti bakal ada film ini ya Kak ya. Film Tunggu di dua wawancara Pro 2 berikutnya. Oke. Oke deh Kak, thank you banget. Terima Dan kasih. Bambang juga, thank you banget. Harapan kamu nantinya gimana Bambang nih ke depannya untuk karir kamu? Argentina menang. Ikutin Piala Dunia ya. Iya. Dukung siapa di Piala Dunia? Spanyol dengan Inggris. Woi, tapi Inggris sudah kalah. Tapi Jadi sekarang 3-4 ya, Iya. 3-4. Inggris juara 3, Spanyol juara 1. Ya. Argentina juara satu. Argentina. Oke, Argentina. Oke deh, thank you banget Kak. Ada Bambang dan juga Kak Iwan. Thank you Iya, banget udah makasih, Ray. nemenin aku di Jaga Malam hari ini. Nanti Kak kalau filmnya tayang lagi, film-film yang lain datang lagi ke Produk Pasti. Oke, thank you banget Ran Padua. Thank you banget yang udah bergabung dengerin aku di malam hari ini. Habis ini aku bakal lanjut lagi sampai jam 12 nanti. Jadi buat Ran Padua, jangan kemana-mana.